Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah Mubarak SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan materi buku 2 bab 4, yaitu teori akuntansi dan perumusannya. Pembahasan pokok dimulai dari definisi, dimensi teori, verifikasi teori, penyusunan teori, periodisasi, teori normatif dan positif, perumusan dan pendekatan, lalu kesimpulan. Teori akuntansi merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan ilmu akuntansi. Dalam dunia akuntansi, teori ini berfungsi sebagai panduan bagi lembaga penyusun standar akuntansi, membantu menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak diatur oleh standar resmi, serta meningkatkan pemahaman dan keyakinan pengguna laporan keuangan. Menurut Vernon Camp, tahun 1986, teori adalah suatu sistem menyeluruh yang meliputi asumsi dasar, definisi, tujuan, prinsip atau standar, serta prosedur atau metode. Sedangkan fungsi teori akuntansi, yang pertama, sebagai pedoman bagi lembaga penyusun standar akuntansi. Yang kedua, memberikan kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak ada standar resminya. Tiga, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Keempat, laporan keuangan dapat diperbandingkan. 5. Memberikan kerangka acuan dalam menilai prosedur dan praktik akuntansi. Menurut Hendrickson, tahun 1982, kegunaan teori akuntansi, yang pertama, memberikan kerangka rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dalam praktik akuntansi. Yang kedua, memberikan pedoman terhadap praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Teori memiliki 3 dimensi, yaitu, yang pertama, reductionism, yaitu teori dimulai dari asumsi-asumsi, tidak langsung merujuk pada objek observasi, dan bukan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, instrumentalism, yaitu teori merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai pernyataan tentang hasil dari suatu observasi. Yang ketiga, realism, yaitu sekumpulan proposisi atau dalil yang merupakan pernyataan kebenaran atau ketidakkebenaran tentang dunia nyata, fenomena, atau suatu objek. Komite on Accounting Theory and Verification itu kayak komite akuntansi teori dan di mana verifikasinya. Teori ilmiah memberikan kepastian dalam pengharapan atau ramalan tertentu tentang suatu fenomena. Jika fenomena yang diperkirakan terjadi, maka teori tersebut dikatakan sesuai atau bahkan berlaku. Ya, jika fenomena tidak terjadi, maka disebut anomali, yang berarti harus dicari teori baru. Tujuan penyusunan teori baru dan modifikasi teori lama dengan mengupayakan pengubah anomalia menjadi sesuai atau bahkan berlaku dengan anggapan fenomena yang terjadi sesuai dengan kejadian. Akuntansi dapat memberikan penjelasan mengenai praktik akuntansi, menjawab dan menjelaskan semua fenomena yang melatar belakangi penerapan suatu metode dalam praktik akuntansi. Dengan pemakaian laporan keuangan akuntansi dan fenomena sosialnya itu, di mana pemakaian laporan keuangan dapat menjadikan fenomena sosial ekonomi. Seperti halnya kayak ada teori akuntansinya ini, prinsip akuntansi dengan laporan keuangan. Teori akuntansi dan proses pembuatan kebijakannya ini, di mana teori akuntansi dapat dilihat dari faktor politik atau bahkan kondisi ekonomi, di mana dengan membuat kebijakan akuntansi, praktik akuntansi, dan pemakaian akuntansi dan laporan yang di mana fungsinya ini fungsi buat seorang audit menyesuaikan dengan prinsip akuntansi, di mana fungsinya ini mengkontrol bahkan arus utama atau bahkan arus sekunder. Selanjutnya ada periodisasi teori akuntansi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pre-teori period pada tahun 1492 sampai 1800. Pada periode ini belum ada teori akuntansi yang dirumuskan, tetapi hanya sebatas saran atau pernyataan saja. Yang kedua ada General Scientific Period pada tahun 1800 sampai 1955. Pada periode ini sudah ada pengembangan teori, tetapi hanya berupa penjelasan, dan sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris yang menekankan pada hasil observasi atas peristiwa sehari-hari. Lalu yang ketiga ada normative period pada tahun 1956 sampai 1970. Perumusan teori dimulai mendefinisikan norma-norma atau praktik akuntansi yang baik dan pengembangan apa yang seharusnya. Lalu yang terakhir ada specific scientific period dari tahun 1970 sampai sekarang, disebut juga sebagai positive era. Di sini teori akuntansi tidak cukup hanya dengan sifat normatif, tetapi harus bisa diuji kebenarannya juga. Ada teori akuntansi normatif, yaitu pendapat pribadi yang subjektif sehingga tidak dapat diterima begitu saja dan harus diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Selanjutnya ada teori akuntansi positif, yaitu penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Lalu selanjutnya ada perumusan teori akuntansi. 3 kriteria pihak atau sumber yang memiliki wewenang dalam menentukan kebenaran atas suatu teori. Yang pertama ada dogmatik, yaitu suatu pernyataan dikatakan benar jika disampaikan oleh pihak yang berwenang, tidak perlu diuji lagi. Yang kedua ada self-evident, yaitu kebenaran dibuktikan oleh pengetahuan umum, pengamatan, dan pengalaman. Yang ketiga ada scientific, atau kebenaran dibuktikan oleh suatu metode ilmiah, teori dirumuskan, diuji, dan terus berulang. Selanjutnya ada 3 jenis hubungan dalam perumusan teori. Yang pertama ada synthetic,
dirumuskan dalam bentuk hubungan logis seperti lewat aturan bahasa, matematika, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sematik, menghubungkan konsep dasar dari suatu teori ke objek nyata. Yang ketiga ada pragmatik, hubungan pragmatik berkaitan dengan pengaruh kata, simbol terhadap manusia. Lalu yang terakhir yaitu ada pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Pendekatan informal dibagi ke dalam pragmatis, praktis, non-teoritis, dan otoriter. Lalu ada pendekatan teoritis yang dibagi ke dalam deduktif, induktif, etika, sosial, makroekonomi, dan juga eklektif. Selanjutnya itu kesimpulan. Teori akuntansi merupakan cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip dan metode yang membedakannya dengan praktek. Teori akuntansi dikembangkan dan disaring lewat sebuah proses riset akuntansi. Hasil riset pertama dari akuntan pendidik dan pihak lain dari organisasi pembuatan kebijakan, kantor akuntan publik, dan sektor industri swasta yang ikut berperan penting dalam proses riset akuntansi. Standar dan pernyataan dan ketetapan yang dihasilkan oleh organisasi pembuat kebijakan akan diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktek pada tingkat organisasi. Teori akuntansi berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga penyusun standar akuntansi, memberi kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak ada standar resminya, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, agar laporan keuangan dapat diperbandingkan dan memberikan kerangka acuan dalam menilai prosedur dan praktik akuntansi. Sekian kurang lebihnya presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.